humaniora untuk dapat bersaing dalam era kompetisi global. Uninus memiliki berbagai program pendidikan seperti program sarjana yang terdiri dari 7 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain itu terdapat pula sekolah pasca sarjana untuk program magister dan doktoral. Berbagai kegiatan mahasiswa Uninus miliki untuk dapat melatih bakat mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Uninus memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri dan unggul tahun 2035. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik serta integritas pribadi sebagai cendekiawan Muslim. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip otonom, kredibel, akuntabel, dan transparan. Serta mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi tahun akademik 2020-2021 dari seluruh penjuru Nusantara. Selamat bergabung di Universitas Islam Nusantara. Hidup mahasiswa Nusantara. Suatu malam, di mana dengan kekuasaan-Mu ya Allah, manusia paling mulia itu menjelajahi semesta raya. Dari Mekah hingga ke Palestina, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha, beroleh perintah ibadah nan suci untuk umat. Semoga kami senantiasa menjadi hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintahnya.
Suatu malam, di mana dengan kekuasaan-Mu ya Allah, manusia paling mulia itu menjelajahi semesta raya. Dari Mekah hingga ke Palestina, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha, beroleh perintah ibadah nan suci untuk umat. Semoga kami senantiasa menjadi hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Suatu malam, di mana dengan kekuasaan-Mu ya Allah, manusia paling mulia itu menjelajahi semesta raya. Dari Mekah hingga ke Palestina, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha, beroleh perintah ibadah nan suci untuk umat. Semoga kami senantiasa menjadi hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintahnya.
Saya itu bekerja, saya membayar UKT-ku menggunakan dana pribadi. Setelah saya mendengar Dana Cita, wah berarti Dana Cita ini bisa membantu saya nih dalam pelunasan UKT. Kendala saya dari dulu, saya kan pernah kuliah di berbagai perguruan tinggi, berbagai jurusan. Ya, masalahnya yang saya hadapi adalah hanya sama, yaitu masalah tentang keuangan. Saya berharap dengan adanya bantuan di Dana Cita ini bisa menjadi solusi buat masalah saya. Dari tahapan awal nih pendaftaran sampai akhir itu sangat cepat, hanya butuh 2 hari. Kemudahan yang diberikan oleh Dana Cita dengan bunga 0%. Pelayanan itu top banget dari awal sampai akhir, sangat terbantu sekali, jadi nggak usah takut untuk menggunakan Dana Cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Islam Nusantara, Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Dr. Haji Yusuf Esos MM, yang kami hormati Kepala Biro Akademik Pembelajaran dan Kemahasiswaan Bapak Muhammad Rifai, SPD, beserta jajaran. Serta yang kami hormati Ibu Bapak Kepala Program Studi dan para hadirin yang bergabung pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam acara Bimbingan Teknis Program Kreativitas Mahasiswa 2023. Pada hari Jumat 24 Februari tahun 2023, tentunya dengan harapan Bapak, Ibu, dan hadirin semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang turut pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberikan kelancaran untuk acara hari ini. Amin. Selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Akademik Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifai SPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Prodi, Ketua Prodi di lingkungan Universitas Islam Nusantara, yang terhormat kepada pembimbing kita, pendamping di program 4KM 2023, Bapak Usep Kosasi dan Bapak Hamdan Hidayat. Ini guru kita semua di bidang PKM dari mulai zamannya Rifai kuliah di Uninus sampai dengan sekarang. Alhamdulillah beliau tetap berdedikasi penuh terhadap program-program dari pemerintah ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Ya, di sini ada beberapa prodi dari gabungan di lingkungan Universitas Islam Nusantara. Program ini seharusnya dalam schedule kita dilaksanakan di tanggal 22. Tapi karena ada pergeseran dan agenda lain, kita harus geser di hari ini. Permohonan maaf dari Pak Rektor dan Pak Warek 1 yang belum bisa, tadinya sudah dikondisikan harus akan membuka kegiatan ini. Namun dengan berat hati, beliau sekarang kita sama-sama berdoa. Salah satu prodi sarjana atau S1 kita, program sarjana, sedang ada kegiatan AL terkait akreditasi, yaitu S1 Teknik Elektro. Tadi Bapak Rektor dan Bapak Warek 1 mendampingi asesor di kegiatan lain, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan di acara hari ini, digantikan atau diwakilkan oleh Rifai. Bapak dan Ibu serta calon-calon program yang lolos PKM insya Allah, walaupun bentuknya masih proposal, tapi alhamdulillah Uninus tetap selalu setiap tahun pasti dapat berkat bimbingan Pak Hamdan Hidayat. Di sini juga ada Pak Usep, pasti insya Allah dapat. Jadi beberapa buktinya waktu itu zaman Ripa masih kuliah, alhamdulillah juga lolos, walaupun bukan Ripa yang lolos, tapi proposal Ripa kasih ke adik tingkat, dan alhamdulillah adik tingkat juga dulu lolos di kegiatan PKM yang diselenggarakan waktu itu di Desa Ciherang, di daerah Sumedang. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan di PKM yang tahun sekarang juga kita sudah schedulekan, yaitu setelah ini kita juga langsung sudah membuka pengumpulan proposal-proposal. Nanti juga ada tim review dari tingkat universitas ya, Deliana ya. Tingkat universitas, nanti setelah itu ada di tanggal 3 Maret, insya Allah kita pembuatan akun untuk penguploadan proposal ini. Kita sama-sama berdoa di setiap penulisan, di setiap teks yang kita rancang pasti masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan kekurangan itu bisa nanti ditutupi dulu, mungkin walaupun nanti tetap akan terlihat, mudah-mudahan Allah sembunyikan aib-aib kekurangan kita di proposal, sehingga nanti proposal kita bisa lolos. Pak Usep, nyuhunkeun bantosana Pak Hamdan Hidayat, perkawis PKM ini Pak. Pipa juga masih belajar, masih nggak banyak tahu Pak terkait kegiatan-kegiatan PKM ini Pak. Kalau misalkan di sini cuma ada beberapa PKM, ada 11 bidang PKM
mudah-mudahan ini bisa jadi ladang nanti teman-teman memilih passionnya masing-masing. Misalkan ada PKM RE, PKM PM, terus ada yang PKM AI, ini bisa dipilih oleh teman-teman, nanti bisa diajukan. Nanti kita sama-sama mudah-mudahan dari setiap prodi mengirimkan satu PKM, sehingga nanti kesempatan lulusnya, kesempatan lolosnya itu semakin banyak. Paling itu yang kami sampaikan, Pak Hamdan Hidayat, Pak Usep, nyuhunkeun bimbingannya. Mudah-mudahan di tahun ini meningkat, Pak, dibandingkan tahun sebelumnya. Permohonan maaf request sampaikan kembali. Mudah-mudahan yang usaha dari Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor dapat meningkatkan akreditasi di program S1 Teknik Elektro. Kita tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifai atas sambutan yang telah disampaikan. Beranjak ke acara selanjutnya, sesi pertama yakni penjelasan teknis PKM 2022 bersama Bapak Hamdan Hidayat. Sebelum ke acara penjelasan teknis, izinkan saya membacakan CV terlebih dahulu. Bapak Hamdan Hidayat, MPD, beliau sebagai dosen bahasa Inggris yang memiliki minat dalam bidang International Design, ILT Material Development, dan Academic Writing. Mulai tahun 2021 aktif sebagai dosen pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia, Direktorat Bilmawa Kemendikbudristek. Riwayat pendidikan beliau S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Nusantara pada tahun 2009. Lalu beliau S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara pada tahun 2016. Pengalaman kerja sebagai staf bagian TIK FKIP Uninus pada tahun 2009 hingga 2014. Lalu Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Nusantara pada tahun 2017. Lalu sebagai Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan di Uninus pada tahun 2018 hingga 2020. Selanjutnya sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris di FKIP Uninus pada tahun 2010 hingga sekarang. Lalu beliau juga sebagai sekretaris LPPM Uninus pada tahun 2021 hingga sekarang. Beliau terdapat 3 jurnal yang telah terpublikasi, salah satunya yakni Analisis Tanggapan Pengguna YouTube terhadap Pidato Presiden Joko Widodo, Analisis Wacana Berbasis Korpus 2019, Seminar Internasional Riksa Bahasa 13 November 2019. Beliau juga memiliki pelatihan yaitu TOEFL Bela Negara, Pusdiklat Bela Negara Kemham RI Mei 2018. Selanjutnya program Digital Entrepreneurship Academy, Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2021. Selanjutnya itu Professional Academy Python, Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2022. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja penjelasan teknis PKM 2022 oleh Bapak Hamdan Hidayat MPD, kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Teh Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar nama kada KBTN ya, Bu? Mohon. Bang BTN. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor atau yang mewakili, Kang Rifai dari BAK, terima kasih Kang Usep juga yang sudah hadir. Insya Allah akan menambah informasi berkaitan dengan PKM ini. Beliau juga salah satu reviewer PKM ya. Baik,
Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini dengan sedikit guyuran hujan tadi mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu pimpinan fakultas, pimpinan prodi dan juga para mahasiswa, izinkan saya di sini untuk berbagi atau memberikan penjelasan berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa tahun 2023. Izinkan saya share screen. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Baik, teman-teman mahasiswa ataupun juga dosen pembimbing, secara umum, ini masih 2022 ya, mohon maaf, belum saya ganti. Secara umum, tidak banyak berubah ya dari sisi teknis pelaksanaan maupun pengusulan proposal. Hanya yang berkaitan dengan beberapa hal saja yang ada perubahan dibanding di tahun 2022 ya. Kemudian ada ketentuan-ketentuan tertentu juga yang masih tetap sama dengan PKM-PKM di periode sebelumnya. Baik, saya mungkin tidak akan terlalu detail juga untuk penjelasannya. Nanti teman-teman bisa membuka atau membaca pedoman yang sudah disediakan oleh Direktorat Belmawa. Di sana sudah lengkap, mulai dari panduan umum sampai dengan panduan pelaksanaan masing-masing bidang PKM. Dan mungkin nanti secara lebih detail juga nanti Pak Usep akan menyampaikan lebih lengkap ya. Sekretaris Prodi, Bu. Baik, yang pertama saya sampaikan timeline atau lini masa ya. Ini memang waktunya cukup singkat juga ya. Ini mungkin juga menjadi catatan buat kita semua, khususnya nanti teman-teman di BAK. Mungkin untuk BIMTEK atau pelatihan atau persiapan mahasiswa mungkin bisa dilaksanakan lebih awal ya. Nah, untuk sehingga draft proposalnya di awal sudah siap, begitu ada panduan terbaru nanti tinggal disesuaikan. Kalau dilihat dari tanggal ini sangat mepet sekali karena hari ini kita sosialisasi atau hari ini kan 24 ya. Kemudian tanggal 1 proposalnya harus sudah masuk ya. Mungkin waktunya kurang 1 minggu persis gitu ya. 6 hari atau 7 hari. Kemudian akan dilakukan review internal tanggal 1 sampai dengan 2, ini jadi maraton sekali. Kemudian tanggal 3 itu harusnya ini saya sarankan sih sebelum tanggal 3 akunnya sudah dibagikan ya. Karena tanggal 3 itu batas maksimum mahasiswa melengkapi dan mengunggah proposalnya. Ya. Kemudian validasi dosen tanggal 4 sampai tanggal 6 kalau nggak salah, dan validasi dosen dan pimpinan ya. Baik, itu dari tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan. Jadi dalam waktu 1 minggu ini atau mudah-mudahan di beberapa prodi mungkin juga ada yang sudah persiapan dari jauh-jauh hari. Nah, tinggal finishing gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan dulu data ini saya ambil dari Belmawa ya, dari presentasinya Belmawa. Berdasarkan data yang dikumpulkan nih usulan PKM dari 2017 sampai 2022 ya. Per tahun bisa dilihat ini sangat kompetitif sekali dan sangat bergengsi tentu saja ya. Karena dari jumlah usulan yang diterima itu mungkin berapa persennya ini ya. 1 atau kurang dari 1 sepertinya ya. Nah, ini di tahun 2017 saja mungkin itu 2017 paling banyak usulannya ya secara nasional, ada 77.000 lebih.
yang diterima hanya 4 ribuan. Nah, kalau dilihat memang rata-rata yang diterima ini di bawah 5.000 ya. Paling tinggi ini ada di 2021 dengan jumlah penerimaan 5.400-an. Nah, kemarin jumlah usulannya menurun. Apakah mungkin mahasiswanya bosan gitu ya? Karena mungkin tidak pernah dapat, jadi malas ngusulin. Kemudian jumlah pendanaan juga memang dikurangi sehingga yang diterima hanya 1.500-an. Nah, ini kenapa ini sangat kompetitif, karena memang aturannya sangat rigid ya, terutama berkaitan dengan tata tulis dan lain-lain ya. Ketika salah sedikit saja maka akan langsung di-drop. Itu di jumlah usulan ya. Kalau jumlah PT-nya atau jumlah perguruan tingginya, ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat sebetulnya ya. Di awal 2017 itu 1.000-an, kemudian sempat menurun di 2019, kemudian terakhir kemarin 1.400-an. Ya. Yang mendapat pendanaan itu sebanyak 379 terakhir di 2022. Nah, mudah-mudahan kalau melihat klasterisasi ini ada peningkatan nanti ya. Nanti kita lihat klasterisasi dan kuota kuota usulan yang disediakan. Nah, ini untuk internal di kita di Uninus. Ini juga sangat kompetitif ya. Saya punya data dari 2016 sampai 2022. Usulan terbanyak kita di 2017 dan yang lolos hanya 2 gitu ya. Nah, ini memang kita tidak pernah mendapatkan hasil reviewnya sebetulnya di mana kekurangannya. Tapi kalau melihat panduan atau melihat data, mungkin nanti teman-teman BAK juga bisa buka itu sampling, buka 10 atau 15 proposal. Biasanya sih kesalahannya ya minor, tetapi di tahap 1. Berkaitan dengan jumlah kata dalam judul, kemudian di dalam proposalnya tidak, di dalam unggahan isian utama itu tidak boleh ada cover ya, sampul ya. Nah, ketika ada sampul udah di drop gitu ya. Nah, biasanya itu yang menyebabkan banyak tidak lolos. Nah, terakhir di 2022 usulan kita yang diusulkan atau yang lengkap dan divalidasi oleh dosen dan pimpinan universitas itu hanya 31. Dan yang lolos 3 gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tahun ini jumlah usulannya meningkat dan jumlah yang didanai juga meningkat. Kemudian untuk kuota kita saat ini, kita berada di klaster 3 ya, teman-teman dan Bapak dan Ibu semua. Ada penambahan jumlah kuota. Kalau kemarin di 2022 itu hanya 125 untuk PKM 8 bidang, dan PKM-AI-nya sama 15 kalau salah. Dan hari ini untuk atau periode ini tahun 2023 kuotanya ditambah menjadi 150 untuk 8 bidang, kemudian PKM-AI dan GFT masing-masing 15. Jadi kita punya usulan 180 kuota usulan ya. 180 judul berarti. Nah, silakan ini dimanfaatkan oleh para mahasiswa, juga para dosen pembimbing dan prodi berlomba-lomba meningkatkan jumlah usulan dan juga kualitas usulannya. Ini dari tahun ke tahun ini belum pernah terpenuhi kuota ini ya, selalu kita di bawah kuota ini. Kemudian buku pedoman ini 2022 dan 2003 sama ya pada dasarnya. Hanya kalau di 2022 itu ada pedoman umum dan petunjuk teknis. Kalau di 2023 itu pedoman umum dan pedoman pelaksanaan. Berubah namanya saja sedikit ya. Kemudian ini 10 petunjuk ini atau 10 pedoman ini untuk masing-masing bidang ya. Jadi lebih mudah untuk dibaca karena kalau teman-teman ingin mengusulkan PKM kewirausahaan misalnya ya cukup baca pedoman umum dan pedoman pelaksanaan PKM kewirausahaan. Jadi tidak perlu membaca yang lain ya. Jadi lebih fokus nanti.
Kalau di tahun-tahun sebelumnya, pedoman itu dibuat satu bundel ya. Dari pedoman umum, kemudian di dalamnya penjelasan masing-masing bidang. Jadi kadang bolak-balik setiap halaman gitu ya. Kalau ini sekarang sudah dibagi lebih mudah. Kemudian beberapa poin yang menjadi perbedaan antara PKM di 2022 dengan 2023. Pertama di durasi pelaksanaan ya. Di tahun sebelumnya 3-4 bulan, kalau sekarang 4-5 bulan. Berarti 1 semester lah dianggap ya, seperti itu. Kemudian jumlah pendanaan juga meningkat ya. Meskipun tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ada peningkatan. Di tahun sebelum, di 2022 itu 5-7 juta yang didanai dari Belmawa ya. Untuk tahun ini 6-10 juta. Kemudian perguruan tinggi diharapkan berkontribusi memberikan dana pendamping untuk tahun ini 2 juta ya. Kemudian teman-teman juga kalau ada instansi lain atau sumber lain yang juga bisa membiayai atau mendanai kegiatan PKM-nya, itu bisa diperbolehkan maksimal 1 juta. Jadi teman-teman di dalam usulannya bisa mengusulkan RAB-nya total itu 13 juta ya, dengan pembagian seperti ini. Kemudian luaran ada penambahan ya. Kalau di tahun sebelumnya hanya ada 3 luaran wajibnya, laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk. Untuk tahun ini ditambahkan dengan akun media sosial. Jadi nanti setiap kelompok PKM yang memperoleh pendanaan atau lolos pendanaan, dalam pelaksanaannya wajib membuat akun media sosial yang menginformasikan atau yang mempromosikan kegiatan-kegiatan PKM-nya ya. Nanti ada ketentuan mengenai media sosial. Itu perbedaan sedikit tentang perubahan di PKM 2023. Kemudian ini penjelasan umum sebetulnya ya. Jadi di PKM ini dengan program MBKM, ini PKM menjadi salah satu pendukung atau salah satu bagian dari MBKM. Juga berkaitan dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi di sana dari 10 bidang ini, ketika ada kelompok mahasiswa yang lolos tahap 1, maka itu bisa direkognisi atau diberikan reward 1-2 SKS ya. Kalau sampai didanai itu bisa 3-5, dan kalau PIMNAS bisa 2-3 ya, untuk yang 8 bidang. Untuk yang 2 bidang, GFT dan AI, di sana hanya 1-2 SKS. Kalau yang GFT ya, kalau sampai PIMNAS bisa sampai 3 SKS. Sehingga maksimum itu bisa 3-5 gitu ya untuk yang GFT. Kalau yang AI, yang artikel ilmiah, dia 1-2 SKS. Seperti itu ya. Jadi mungkin ini juga nanti bisa ditindaklanjuti dari teman-teman BAK, konsultasikan dengan Bapak Warek 1, agar nanti mereka yang lolos pendanaan PKM bisa diberikan reward berupa konversi SKS-nya. Kemudian ini beberapa hal berkaitan dengan kriteria umum PKM, 8 bidang. 8 bidang itu yang berupa kegiatan dan pendanaan ya. Secara umum tidak ada perubahan ya dengan PKM sebelumnya, hanya di jumlah pendanaan saja yang berubah ya, dan jumlah luaran wajib yang ditambah dengan akun media sosial. Jadi semua mahasiswa program S1, karena di kita tidak ada D3, D4 ya, S1 bisa mengikuti kegiatan PKM dengan catatan pada tahun pelaksanaan PKM dan PIMNAS yang bersangkutan belum dinyatakan lulus. Ya.
Jadi kalau yang semester 8 mungkin lebih baik tidak ikut dulu lah kalau memang mungkin ingin lulusnya tahun ini begitu ya. Kecuali kalau mau menunda kelulusannya demi PKM. Jadi dipersilahkan. Jadi itu diharapkan jumlah tim juga tidak ada perubahan ya, 3-5 orang. Yang perhatikan adalah kriteria keilmuan ya. Kalau yang riset itu harus sesuai bidang ilmu ya, terutama ketuanya biasanya. Dan dianjurkan itu kolaborasi lintas bidang ilmu. Ya, misalnya teknik dengan pendidikan atau teknik dengan ekonomi misalnya, atau hukum dengan teknik, hukum dengan pendidikan, misalnya seperti itu. Itu poinnya akan jauh lebih besar jika kolaborasi ya. Kemudian untuk yang kewirausahaan tidak perlu sesuai dengan bidang ilmu, semua program studi yang ada kita bisa mengajukan ya, dan juga sangat dianjurkan dengan kolaborasi lintas bidang. Untuk yang lainnya juga sama ya. Untuk PKM insentif, jadi yang non pendanaan, jadi ini biasanya mengusulkan, udah tidak, dia akan menunggu pengumuman, kalau lolos ya udah uangnya diterima gitu ya, tidak perlu ada laporan dan lain sebagainya. Karena bentuknya adalah artikel ya. Silakan kalau teman-teman ada yang berminatnya menulis artikel, baik yang hasil penelitian maupun yang berupa gagasan, bisa mengikuti bidang ini. Kewajiban tambahan berkaitan dengan media sosial tadi, jadi silakan memilih minimal 1 akun ya, baik Instagram, TikTok, Facebook maupun YouTube. Silakan pilih salah satu atau mau semuanya juga silakan. Kemudian nama akunnya terkait dengan topik PKM yang dilaksanakan ya. Kemudian isinya silakan disesuaikan. Intinya adalah mengedukasi atau mempromosikan, membuat campaign tentang topik PKM yang dilaksanakan. Bisa berupa video, gambar, atau bentuk lainnya ya. Kemudian maksimum pendanaannya 500.000. Ya, 500.000 itu untuk ads ya. Jadi untuk kalau di dalam Instagram itu kan Instagram, Facebook atau TikTok itu ada ads-nya. Jadi postingannya diiklankan atau dipromosikan dengan maksimum itu 500.000 ya. Total pendanaannya. Kemudian selain itu juga membuat postingan reguler yang dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Itu untuk luaran tambahan ya, luaran wajib yang harus ada ketika teman-teman memperoleh pendanaan. Kemudian untuk dosen pendamping ada peran ya, perannya tentu saja adalah mendampingi dari mulai proses penyusunan proposal, kemudian ketika memperoleh pendanaan berarti juga harus dalam ketika pelaksanaan dan juga persiapan PKP 2. PKP 2 itu adalah penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Ya, kemudian ketika timnya lolos PIMNAS juga harus memberikan pendampingan dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Kemudian beberapa manfaat juga ini mendukung kinerja dan meningkatkan kemanfaatan hasil karya dosen ya. Ini juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa Bapak Ibu juga bisa diklaim di dalam BKD nantinya. Kemudian juga sebagai wujud nyata kontribusi dosen dalam MBKM dan pencapaian IKU. Tadi di awal sudah sampaikan bahwa PKM ini menjadi salah satu wujud kegiatan dari MBKM ya. Dosen tidak ada batasan ya sementara ini di dalam panduan, tapi disesuaikan juga dengan kemampuan dan ketersediaan waktu ya. Jadi kalau sanggupnya 1 tim ya 1 tim saja. Kalau bisa 2, 3 ya silahkan ya. Kemudian syarat utamanya yang penting NIDN dan atau NIDK ya. Jadi bidang ilmu segala macam tidak ada ketentuan, yang penting ada NIDN atau NIDK. Kemudian
PKM ini bertujuan yang pertama intinya adalah bagaimana agar mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan. Karena lewat PKM ini dituntut untuk memberikan solusi nyata dengan kreativitasnya kepada masyarakat, gitu ya, atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian agar menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan juga memiliki daya saing dan karakter Pancasila. Ini dengan mengikuti PKM, teman-teman juga bagaimana agar menunjukkan kualitas diri ya, baik secara intelektual maupun secara kreativitas, juga terbiasa kompetisi, karena ini tadi sudah disampaikan di awal, PKM ini sangat kompetitif ya. Jadi teman-teman bagaimana agar proposalnya tampil semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian yang lainnya agar tahu dan taat aturan, sebagaimana tadi disampaikan, PKM ini aturannya sangat rigid ya, jadi harus diperhatikan secara detail. Ketika ada satu saja tidak sesuai, satu bagian tidak sesuai, maka pasti tidak akan lolos. Kemudian kreatif dan inovatif ya, dengan teman-teman memilih salah satu bidang itu sudah melatih teman-teman untuk berpikir kreatif dan juga inovatif. Kemudian objektif dan kooperatif ya, karena ini dilaksanakan dalam tim, bagaimana agar teman-teman menjadi tim yang solid begitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan karakteristik umum ya. Untuk topik PKM-nya sebagaimana di pedoman tidak dibatasi ya, bebas, tidak dibatasi, silahkan selama itu ada kebermanfaatannya, ada urgensinya, silahkan diusulkan gitu ya. Kemudian juga dapat membantu mahasiswa memperoleh pekerjaan yang layak ya, karena dengan terbiasa bekerja dalam tim, terbiasa berpikir untuk menyelesaikan masalah, itu juga akan meningkatkan employable gitu ya, bagaimana teman-teman siap bekerja atau memasuki dunia kerja. Kemudian memperoleh pengalaman di luar kampus, sudah pasti dengan PKM misalnya yang baik itu kewirausahaan, pengabdian, penelitian, sudah barang tentu itu kegiatan-kegiatannya sebagian ada yang dilaksanakan di luar kampus. Kemudian memberi kesempatan kepada dosen untuk berkegiatan di luar kampus ya, dengan membimbing ke lapangan dan lain sebagainya. Kemudian juga mengembangkan HOTS ya, higher order thinking skill, dan kreatif dan critical thinking dari mahasiswa. Bagaimana teman-teman berpikir bukan hanya memahami, mengingat begitu ya, tapi juga harus analyze sampai ke create, menciptakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang inovatif yang bermanfaat untuk masyarakat. Filosofi umumnya ini yang diusung oleh PKM ya. Ini sebagai salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama, untuk ada 3 poin utama ya, HOTS tadi, creative thinking, critical thinking. Kemudian muaranya atau luarannya, diharapkan teman-teman meningkat secara soft skill maupun hard skill-nya. Kemudian juga sebagai bagian dari MBKM dan menunjang indikator kinerja utama. Karena ketika teman-teman lolos pendanaan misalnya, apalagi kalau sampai lolos PIMNAS, maka itu rekognisinya adalah rekognisi tingkat nasional. Sudah barang tentu itu di pemeringkatan perguruan tinggi cukup besar poinnya. Secara umum alur kegiatannya seperti ini. Jadi dari dari 10 bidang ini ya, 9 bidang itu akan ada PIMNAS, akan dilanjutkan ke PIMNAS atau ada seleksi untuk kegiatan PIMNAS. Kemudian nanti luarannya ada proceeding atau jurnal. Hanya satu yang tidak ke PIMNAS yaitu PKMAI, karena dia nanti akan langsung dipublish di proceeding atau jurnal yang dikelola oleh Belmawa ya.
Kemudian penilaian proposal dan penetapan pendanaan. Ini secara umum ya, intinya penilaian itu akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu administrasi, kelengkapan, dan kesesuaian. Tahap kedua akan kepada konten ya, kreativitas program, kemudian aspek kekinian dan tantangan intelektualnya. Nah, di tahap 1 inilah juga yang sangat penting ya, karena kalau di tahap 1 tidak lolos ya otomatis tidak lanjut ke tahap 2. Nah, silakan perhatikan di masing-masing panduan itu ya. Di masing-masing panduan itu baca dan perhatikan, pahami gitu ya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan konsultasikan dengan dosen pendamping gitu ya. Kemudian perhatikan juga ya tanggal, bulan, tahun proposal misalnya ya. Jangan misalnya tahun lalu saya pernah mengusulkan ternyata belum diedit gitu ya. Nah, itu udah otomatis tidak akan lolos gitu ya. Tanda tangan yang juga harus perhatikan tadi ketika ada tanda tangan pengusul di dalam misal biodata ya, itu tidak boleh hasil cropping atau hasil scan tanda tangan dimasukkan, tetapi harus formatnya diisi lengkap, kemudian di print out, baru ditandatangan langsung, baru scan dan unggah gitu ya. Prosesnya seperti itu. Jadi tidak diperkenankan menggunakan scan cropping begitu ya. Baik yang mahasiswa maupun yang dosen. Nah, ketika itu dilakukan ya otomatis dia akan di-drop di tahap 1 ini. Penulisan nama juga sesuai dengan yang perhatikan ya, nanti nama harus menggunakan kalau ada yang salah atau keliru juga silakan dikonsultasikan ya apakah bisa diperbaiki atau tidak. Kalau tidak ya pakai yang ada di PD Dikti. Jadi semua pengusul harus terdaftar di PD Dikti. Kemudian kesesuaian format proposal dan penulisan dengan penekam yang berlaku. Jadi silakan perhatikan dengan seksama masing-masing panduan tersebut. Kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Jangan sampai salah skema ya, atau salah bidang. Bidangnya riset humaniora yang masuk ke riset humaniora. Jangan masuk ke riset ekstrakta misalnya, atau kewirausahaan jangan masuk ke karya cipta misalnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, ini yang hal-hal yang diperhatikan sehingga diharapkan kesempatan teman-teman bisa lebih luas ketika ketentuan-ketentuan ini diperhatikan dan diikuti begitu ya. Nah, kemudian ketentuan umum proposal ini saya tidak ke kontennya tapi ke teknis penulisannya ya. Atau pertama huruf atau font wajib Times New Roman ya. Ukurannya 12. Nah, ketika ukurannya lebih, nah itu juga pasti akan di-drop. Spasi 1.15 ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian menggunakan justify atau rata kiri dan kanan. Kemudian ukuran kertasnya A4, 1 kolom, tidak ada yang 2 kolom begitu ya, 1 kolom itu seperti biasa. Kemudian margin kiri 4, kemudian untuk atas, bawah, dan kanan 3. Ini harus persis seperti ini. Kalau tidak akan di-drop. Sistematikanya silakan ikuti di panduan masing-masing. Saya tidak sampaikan ya di sini. Kalau nanti ada yang bertanya atau apa, atau sekarang teman-teman bisa akses atau buka ya. Kira-kira minatnya kemana di sana. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir bisa kita diskusikan. Kemudian ketentuan umum persentase penganggaran ya. Ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, ya masih sama persis. Persentasenya untuk bahan habis pakai maksimal 60%, untuk sewa maksimal 15%, transport maksimal 30%, dan lain-lain maksimal 15%. Nah, ini kan bukan berarti harus sama seperti ini ya.
tapi tetap jumlahnya harus 100%. Tapi teman-teman misalnya kalau mengambil porsi maksimal di bahan habis pakai, berarti nanti di bagian yang lain harus ada yang dikurangi ya. Sehingga totalnya tetap 100%. Atau kalau mau melihat dari jumlah anggarannya, teman-teman adalah maksimal 13 juta ketika memang komponen ini terpenuhi semua ya. Kalau ternyata hanya ke Belmawa dan PT saja misalnya, berarti maksimal 12 juta. Nah, ketika RAB-nya teman-teman lebih dari itu, nah berarti harus ada yang dikurangi begitu ya. Jadi ini maksimalnya 13 juta. Kalau mau mencantumkan atau ada instansi lain. Nah, instansi lain ini harus ada di dalam bentuk pernyataan ya, bahwa si instansi tersebut bersedia memberikan pendanaan baik dalam in kind atau in cash gitu ya. Seperti itu. In kind itu berarti non uang gitu ya, mungkin apakah fasilitas gitu ya, atau bentuk-bentuk lainnya, peralatan dan sebagainya. Itu untuk persentase penyusunan anggaran ya. Kemudian ini yang tidak boleh dianggarkan dalam kegiatan PKN. Jadi tidak boleh ada honorarium, baik untuk tim maupun untuk dosen atau siapapun. Ya. Kemudian sewa komputer, laptop dan sejenisnya sampai kamera dan sejenisnya, ruangan juga tidak diperbolehkan. Kemudian pembelian alat atau bahan yang lebih dari 1 juta per item juga tidak diperbolehkan ya. Pembelian penyimpanan data flash disk hard disk tidak diperbolehkan. Pembelian kuota internet yang lebih dari 100.000 per bulan per tim juga tidak diperbolehkan. Jadi, kuota internet boleh, per bulannya 100.000 untuk tim ya, bukan untuk per anggota atau per orang. Kalau harus ada menyewa, tidak boleh lebih dari 6 bulan ya. Kalau memang ada sewa, silahkan. Kemudian penyusunan pengenalan juga ini tidak diperbolehkan kecuali nanti kalau BAK atau kita mewajibkan ada hard copy. Kalau wajib ada hard copy ya silahkan dianggarkan. Kemudian biaya publikasi lebih dari 500.000, jadi tidak diperbolehkan. Itu yang tidak bolehnya ya. Berarti selain yang di sini dipersilahkan. Kemudian untuk kelengkapan administrasi, isian identitas usulan itu melalui SIM Belmawa. Nanti akunnya akan disampaikan ketika memang teman-teman akan mengusulkan ya. Atau syarat untuk membuat akun itu apa? Pertama membuat draft proposal, kemudian disubmit untuk review. Nah, nanti akan dibuatkan akun ya. Kemudian judul maksimal 20 kata. Dan juga hindari menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku ya. Tematika sesuai panduan. Kemudian biodata tim dan dosen tadi sudah ditegaskan wajib tanda tangan basah. Daftar pusaka yang relevan dan memadai dalam format Harvard Style. Memadai itu pertama adalah jumlah. Jadi jangan sampai hanya 1, hanya 2 gitu ya. Dibuat memadai mungkin ya. Kemudian tahun juga perhatikan. Kemudian format atau stylenya. Gunakan Harvard Style. Bisa menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero supaya lebih mudah. Dientrikan langsung. Kemudian isi utama proposal, kelengkapannya dientrikan ya, artinya nama tim, nama dosen pendamping itu termasuk halaman pengesahan itu di entry di dalam sistem. Untuk isi utama proposal dari daftar isi halaman inti sampai dengan lampiran itu diunggah dalam format PDF. Jadi perhatikan ya, ketika ke SIM Belmawa ini tidak boleh ada daftar pusaka, ringkasan dan daftar pusaka, sampul, ringkasan dan semuanya. Cukup mulai dari daftar isi.
Nah, tapi untuk kebutuhan review di internal supaya memudahkan juga kalau hanya dari daftar isi kan tidak tahu ini judulnya apa. Jadi silahkan lengkapi dulu dengan halaman judul gitu ya. Halaman judul dan identitas pengusulnya siapa. Sehingga jelas nanti ketika melakukan review ada masukan atau ada catatan nanti bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian nah, jika dalam isi utama proposal atau yang format PDF yang diunggah ke Simbel Mawa, terdapat cover, lembar pengesahan, ringkasan, atau abstrak, maka proposalnya tidak lolos tahap 1. Ya. Jadi itu perhatikan sekali lagi. Kemudian, tadi sudah ditegaskan, ini hanya saya copy dari pedoman. Jadi tidak boleh ada cropping lokal untuk tanda tangan, tetapi harus tanda tangan langsung di dokumennya. Kemudian dokumen itu di-scan atau dipindai. Itu ya teman-teman untuk hal yang teknisnya dalam menyiapkan dokumen kelengkapan. Beberapa catatan yang saya coba ya atau yang saya temukan ya. Yang tidak lolos itu pertama tidak mengikuti panduan ya, jadi dia suruh baik dari penggunaan huruf, penggunaan ukuran kertas, margin dan lain sebagainya tidak sesuai dengan panduan, atau juga sistematika tidak sesuai dengan panduan ya. Kemudian hal yang lainnya, ide atau gagasan kurang inovatif atau hanya pengulangan atau hanya meniru atau dan lain sebagainya, tetapi tidak menunjukkan kebaruan. Nah, biasanya ini juga akan tidak menyebabkan tidak lolos. Kemudian ada yang masih menggunakan halaman sampul. Nah, biasanya di akhir-akhir deadline ini di grup mahasiswa itu sampai kontak siapa ini gitu ya, karena di proposalnya masih terdapat sampul dan lain sebagainya. Kemudian daftar pustaka kurang memadai. Barangkali itu dari saya ya, secara umum saja yang saya sampaikan. Intinya PKM ini adalah kesempatan untuk mahasiswa menunjukkan kreativitas, menunjukkan prestasinya, dan juga menunjukkan inovasinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke pembawa acara atau moderator. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, mungkin nanti ada tanya jawab juga dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdan Hidayat atas penjelasan teknis PKN 2022 yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu ke acara sesi kedua, yakni cara penyusunan proposal PKM 2022 bersama Bapak Dr. Usep Kosasih, MPD. Sebelum ke acara penjelasan teknis, izinkan saya membacakan CV terlebih dahulu. Nama lengkap Bapak Dr. Usep Kosasih, MPD. Jabatan sebagai Ketua Prodi Program Studi Matematika. Tempat tanggal lahir Sumedang, 11 Juli 1983. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Islam Nusantara, pendidikan matematika pada tahun 2006, S2 di UPI, pendidikan matematika 2015, S3 di UPI juga, pendidikan matematika pada tahun 2017. Pengalaman penelitian, beliau memiliki beberapa pengalaman penelitian dari tahun 2015 hingga 2021, dan beberapa penelitian diantaranya sebagai ketua pada penelitian analisis pola evaluasi hasil belajar pada pembelajaran berkelompok tahun jabatan 2019, lalu analisis pola pembentukan kelompok belajar pada pembelajaran matematika pada tahun 2018. Lalu beliau juga berpengalaman pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2017 hingga 2021
dan beberapa pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Ristek Dikti pada tahun 2017, 2018 hingga 2019. Lalu beliau memiliki publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dan proceeding sebanyak 14 publikasi. Lalu beliau juga sebagai pemakalah seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Beliau juga memiliki karya buku seperti Aljabar Dasar pada tahun 2016, Kapita Selecta Matematika SMP dengan pendekatan saintifik pada tahun 2016, lalu Pengantar Dasar Matematika Berkarakter pada 2013. Beliau juga memiliki perolehan hak kekayaan intelektual pada 2019 hingga 2020. Beliau juga keterlibatan dalam jurnal kampus yang memiliki beberapa pengalaman sebagai reviewer pada beberapa jurnal di Uninus. Yang pertama ada Jurnal Pendidikan Matematika Uninus, ada Jurnal Pendidikan Universitas Wiralodra, lalu ada Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi, dan Jurnal Pendidikan Matematika Unpas. Lalu langsung saja ke pemaparan cara penyusunan proposal PKM 2022 oleh Bapak Dr. Usep Kosasi, MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada. Assalamualaikum. Terdengar tidak ya? Terdengar, Pak. Baik, yang saya hormati para pimpinan Uninus yang mewakilinya untuk kegiatan ini. Ya, ada Pak Mandiri Fai ya, Kabiro Kemahasiswa Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian tadi ada Pak Hamdan Hidayat sebagai sekretaris lembaga kegiatan pendidikan pengabdian. Mohon maaf ini setelah seperti ada yang saya lanjutkan. Baik, saya coba lanjutkan lagi. Kawan-kawan mahasiswa yang akan mencoba mengajukan proposal kegiatan PKM, mungkin yang pertama untuk
detail tadi sudah disampaikan juga ternyata oleh Pak Hamdan Hidayat tentang teknis penyusunan proposal PKM ya, kegiatan penyelenggaraan program kegiatan program kreativitas mahasiswa. Saya berarti hanya tinggal beberapa bagian yang tidak dijelaskan oleh Pak Hamdan Hidayat. Ini beberapa yang mungkin penting untuk dipikirkan. Yang pertama, ada 10 jenis PKM yang disediakan oleh pemerintah untuk tahun sekarang. Dari 10 itu ada dua program, yang 2 terakhir itu tentang penulisan. Jadi bukan program kegiatan tapi program intensif ya, pemberian intensif. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 8 yang pendanaan, kegiatan pendanaan, dan 2 itu bukan kegiatan pendanaan. Meskipun didanai ya, sebutnya insentif. 2 kegiatan pertama namanya kegiatan penelitian. Dua-duanya sama, kegiatan penelitian, hanya bidangnya yang berbeda. Yang satu ada bidang eksakta, yang PKM RE. Yang satu lagi bidangnya bidang kegiatan penelitian sosial humaniora. Nah, ini dua-duanya kegiatan penelitian. Yang berikutnya ada program kreativitas yang lainnya. Yang pertama ada PKM kewirausahaan. Kewirausahaan ini cirinya harus kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Jadi milik mahasiswa, bukan milik yang lainnya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah dia memiliki kebaruan dalam intelektual. Jadi ada nilai kreativitas mahasiswanya yang beda dengan kewirausahaan pada umumnya yang lainnya. Kemudian ada PKM PM, ini pengabdian masyarakat, dan PKM PI ini berdekatan, mirip. Bedanya sebenarnya kalau PKM PM dengan PKM PI, kalau yang PKM PM ini mitranya tidak berorientasi pada kegiatan pendapatan uang ya. Jadi dia bukan lembaga yang berwirausaha. Kalau yang pengabdian masyarakat. Kemudian kalau PKMPI ini justru kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kegiatan usaha. Hati-hati yang PKMPM ini tidak berlaku seperti untuk petani. Petani itu dia menghasilkan uang. Ada misalkan nelayan, bengkel, dan sebagainya. Ini tidak berlaku yang di sini. Kemudian yang PKMPI justru sebaliknya. Kalau yang PKMPI harus yang berorientasi pada kegiatan usaha. PKMPM dan PKMPI kegiatan ide kreativitasnya harus sudah jadi. Bisa berupa manajemen atau gagasan atau konsep atau teknologi yang disajikan. Kemudian kalau PKM KC, nah KC ini bedanya dengan PKMPI, ini gagasan ya, ini gagasan yang boleh jadi baru setengah gitu, belum beres, baru prototype. Ini gagasan-gagasan yang kira-kira belum beres, boleh juga hasil modifikasi. Ini namanya PKM KC. Tapi kalau PKM KI, karya inovatif ini harus sudah jadi, tidak lagi prototype, bukan contoh. Jadi ini harus jadi. Bedanya PKM KC dengan PKM KI, kalau PKM KC ini boleh belum jadi, tapi kalau PKM KI harus sudah jadi, siap diproduksi secara massal. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 ya, ke-8 ini ada pembuatan video. Video ini menuangkan imajinasi, persepsi, atau daya nalar, daya pikir para mahasiswa yang disajikan dalam bentuk video. Kontennya yang dibahas adalah tentang program pembangunan pemerintah. Ini harus terkait dengan rencana pengembangan Indonesia gitu ya, atau isu-isu terkini seperti radikalisme dan lain sebagainya, ada bela negara dan sebagainya. Ini harus terkait dengan program nasional kalau video. Kalau ini, nah yang 2 terakhir ada PKM
GFT dengan AI. Bedanya GFT dengan AI, kalau GFT ini artikel tapi baru imajinasi atau daya nalar mahasiswa untuk sekitar 30 tahun yang akan datang. Indonesia itu akan seperti apa untuk 30 tahun yang akan datang kalau GFT. Tapi kalau PKMAI ini justru sudah dilakukan. Jadi sudah terjadi. Ini artikel juga tapi sudah pernah dilakukan, baru dilakukan jadi artikel. Dari kegiatan seperti magang, KKN, kemudian tugas-tugas kuliah, itu boleh dibuat jadi artikel namanya PKMAI. Nah, yang lain itu sudah dibahas. Saya tinggal persepsi saya kalau jadi reviewer, maka saya akan memeriksa detail dari proposal yang diajukan, karena dari ribuan harus disaring menjadi hanya ratusan begitu ya yang diterima, bahkan hanya puluh di atas tidak di bawah 1.000, tidak di atas 1.000 yang diterima. Teknis mungkin untuk pembuatan proposal, mungkin langsung saja saya kira proposal itu isinya sesuai dengan template yang diberikan, tetapi isinya sebaiknya di copy saja yang ini di masing-masing panduan, di copy, karena isinya harus ada semua. Kayak misalkan di sini kalau saya menilai proposal, maka saya akan membandingkan proposal yang disajikan oleh para mahasiswa dengan penjelasan yang di sini. Apakah di uraian terdapat potensi, misalnya ada peluang, ada hasil survei pasarnya, ada perbedaan dan pemaparan perbedaan dan keunggulan dari masing-masing produk dan sebagainya. Saya bandingkan seperti ini. Maka dari itu, maka sebaiknya di copy saja yang ini dari teks yang disajikan oleh panduan, kemudian dipindahkan ke Word, lalu di Word kalian jawab ini semua atau uraikan sehingga tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewat. Demikian juga yang selanjutnya, jangan sampai ada yang terlewat seperti di bab 2-nya ini untuk kegiatan PKM kewirausahaan, maka harus ada kondisi umum lingkungannya seperti apa, itu dicek di proposal. Karena pasti yang lain, kampus yang lain juga mengikuti yang lebih ketat. Teknisnya mungkin seperti itu, dan harus betul-betul taat. Saya pernah mengalami menyayangkan ada gagasan yang sangat bagus, tapi dia lupa, salahnya itu hanya mengutip, tetapi di daftar pustakanya beda nama seperti Sugiono yang dikutipkan Sugiono di daftar pustaka, dan itu dibahas di dalam forum para reviewer. Kemudian tadi sudah dijelaskan, jangan sampai beberapa bagian itu terlewat, harus tepat persis. Seperti lampiran kalau ada 4, maka harus 4. Lebih mungkin bisa, tapi kalau kurang tidak bisa. Bahkan di sini juga sudah disajikan ancamannya. Ketika tidak sesuai, maka ancamannya adalah tidak lolos. Tidak lolos tahap 1 bahkan. Jadi tahap 1 berarti konversi pun tidak dapat, tidak bisa dikonversi. Bahkan pendanaan pasti sudah tidak dapat. Saya kira untuk panduan bisa dibaca untuk lebih jelas, bahkan sudah ada YouTube-nya. Dibuka saja sosialisasi PKM 2023, itu ada di YouTube-nya Belmawa. Itu lebih lengkap daripada saya bahas di sini. Sebaiknya memang segera menyusun proposal dan disajikan ke reviewer. Pilih para pembimbing yang bisa dengan cepat memeriksa proposal yang digagas itu.
Kemudian sebaiknya juga, saya tidak tahu dosen-dosen mengikuti sosialisasi atau tidak. Nah, kalau kalian ada para pendamping atau para dosen pembimbing, mereka tahu, jangan sampai seperti tahun yang lalu terjadi perdebatan pendamping pembimbing yang satu ingin ada cover, pembimbing yang lain tidak ada, yang tidak ingin ada cover karena tidak membaca panduan. Saya kira untuk penjelasan bisa dibaca lebih lanjut di berbagai macam sumber, karena sekarang sebaiknya memang langsung ke mempraktekkan pembuatan proposal. Dari saya itu saja. Terima kasih, Siska. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusef Kosasi atas penjelasan untuk cara penyusunan proposal PKM 2022 yang telah disampaikan. Baiklah, selanjutnya yakni sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jikalau ada pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya, teman-teman semuanya? Oke, saya aja mau bertanya ya Bapak, kepada Bapak Yusef, kepada Bapak Hamdan juga. Sebelumnya ya Bapak, Bapak ini kan berpengalaman sebagai tim reviewer PKM 2021. Boleh sharing nggak Pak, biasanya dalam penyusunan proposal mahasiswa itu banyak juga yang nggak lolos ya Pak ya. Nah, dari apa saja sih yang membuat proposal itu nggak lolos gitu Pak? Salah satunya saya juga. Gitu, makanya apa aja sih yang bikin nggak lolos tuh? Enggak, siapa dulu, Pak Usep? Saya dulu, nanti mungkin Pak Hamdan karena dia yang punya bank proposal, jadi lebih tahu yang dicatat. Tapi saya mungkin hanya yang diingat. Yang pertama, mahasiswa menulis tanpa mengikuti panduan. Jadi tidak taat, tidak baca panduan sedetail mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, salah kamar. Jadi salah bidang. Jadi seperti ingin meneliti tentang pengabdian, tapi kemitranya yang profitable, jadi dia yang menghasilkan kegiatan usaha. Yang ketiga, daya kreatifnya. Jadi banyak meniru atau mengikuti yang sudah ada seperti kegiatan PKM kewirausahaan,
itu banyak yang kicimpring lagi, gitu, keripik lagi, dan lain sebagainya. Padahal kegiatan kewirausahaan itu yang belum banyak itu seperti kegiatan jasa analisis statistik, menerjemahkan buku, menerjemahkan yang lain, penerjemah, kemudian ada tour guide misalkan ya, kemudian ada juga jasa-jasa yang lain. Itu bidang jasa jarang diberikan di kewirausahaan. Nah, gagasan yang lainnya banyak yang kurang future, jadi kurang menyeluruh. Seperti tadi ada dibutuhkan gagasan untuk pembangunan Indonesia, tujuan pembangunan Indonesia, tapi tidak dirujuk pembangunan Indonesianya dan tidak jadikan sumber, sehingga para penguji proposal itu tidak puas lah seperti itu. Itu mungkin Pak Hamdan Hidayat bisa lebih detail. Ya, terima kasih. Tesis Kak tahun berapa mengusulkan kemarin? Tahun berapa? 2021 juga ngikut, Pak. Bidang apa? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Oke. Baik, tadi dari Pak Usep itu dari sisi konten ya. Kalau saya sih lebih cenderung karena yang paling banyak itu di tahap administrasi, di kelengkapan. Nah, itu yang pertama tadi ketika ada ketentuan-ketentuan satu saja yang tidak terpenuhi, maka itu akan di drop gitu ya. Kalau dari, meskipun saya juga tidak diberikan datanya ya, alasan kenapa tidak lolos, karena konon katanya harus ada proses dulu ke Dikti, baru nanti dikasih harus dari surat rektor gitu ya. Tapi secara umum yang saya perhatikan adalah ketika di pengalaman di 2022 ataupun 2021, menjelang deadline itu, kemudian saya cek untuk ketika akan divalidasi, saya buka filenya satu persatu. Nah, pertama masih ada yang ada covernya gitu ya, kemudian hurufnya tidak sesuai, kemudian di bagian biodata tanda tangannya bukan tanda tangan basah. Nah, itu biasanya yang sering terjadi. Nah, ini karena ini fatal ya, bonus kalau kata Pak Usep ini, karena tidak perlu dibaca semuanya, tinggal dilihat itu salah, udah gitu, langsung skip gitu ya, langsung ke judul berikutnya. Kemudian itu di tahap 1 ya. Kalau di tahap 2 ya tadi seperti kontennya. Kalau misalnya kewirausahaan, betul tadi contoh kasus kewirausahaan tidak ada inovasinya, atau masih cenderung pengulangan dari usaha-usaha yang sudah ada. Misalnya tadi ada keripik lah, tapi nilai kebaruannya apa gitu, tidak dimunculkan. Atau tidak ada keunikan sehingga para penilai menganggap ini biasa-biasa saja, tidak buat apa untuk didanai begitu. Kalau dalam di dalam wirausaha itu kita bisa menggunakan model ya, misalnya bisnis model Canvas ataupun value proposition Canvas. Jadi dia harus menemukan pasarnya dulu, bukan kita berpikir produknya apa. Temukan dulu pasarnya sedang butuh apa. Pasar itu kita lihat fenomena ataupun tren ataupun hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sosial dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang muncul itu diidentifikasi, dianalisis. Nah, kira-kira kita sebagai kreator atau inisiator atau inovator, kira-kira apa yang harus ditawarkan kepada mereka sehingga permasalahannya bisa selesai. Nah, itu baru nyambung akan ketemu kebaruan gitu ya. Kalau kita hanya berpikir, oh kayaknya makanan nih, kayaknya keripik nih, kayaknya ini. Nah, tapi kita tidak tahu apa betul pasarnya sedang butuh itu gitu ya. Nah, ini kebanyakan yang terjadi proses berpikirnya yang tidak dari hulu dulu ke hilir gitu ya. Padahal kalau wirausaha itu dari hilirnya dulu,
baru kita berpikir ke hulu. Ke hulu itu. Dari hilir itu berarti pasarnya ada nggak, konsumennya ada nggak gitu ya. Konsumennya sedang butuh apa. Lalu kita tarik. Nah, kita sebagai inisiator kira-kira sumber daya apa yang sudah tersedia. Baik dari sisi SDM, bahan, supply, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai penggagas wirausaha itu bisa jadi hanya sebagai mempertemukan gitu ya, mempertemukan konsumen dengan suplai bahan gitu ya. Atau kita membuat produk atau kita memberikan jasa seperti itu. Para startup yang saat ini sedang menjamur juga prosesnya sama seperti itu. Dia tidak berpikir produknya apa, tapi berpikir dulu pasarnya sedang butuh apa. Ya. Atau pasar bidang apa yang belum banyak tanda kutip pemainnya gitu ya. Tetapi pasarnya besar, tapi pemainnya sedikit. Nah, berarti itu ada potensi kita bisa masuk di situ. Nah, itu mungkin kalau kasus dari kewirausahaan ya. Kalau kasus-kasus yang lain sepertinya yang paling banyak ya tadi di administrasi, baru kemudian di konten. Ya, seperti itu. Mangga mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan lagi? Oke, baik Bapak, terima kasih. Ini ada yang bertanya juga di chat ya Pak. Izin bertanya, saya Hana Hanifa dari Prodi PLB semester 6. Izin bertanya mengenai PKM-PM, tadi disebutkan bahwa tidak boleh yang berpenghasilan. Yang tidak berpenghasilan itu mitranya atau sasarannya nanti. Terima kasih. Ini ke saya ya. Boleh, Pak. Iya, yang tidak boleh itu kalau PKMPM ya. Jadi si mitranya tidak boleh memiliki profesi atau jangan disebutkan profesi terhadap profesi yang berpotensi menghasilkan uang. Ada petani, ada nelayan, kemudian bidan misalkan di situ. Tapi kalau RT kan bukan mitra yang berpenghasilan, jadi boleh seperti RT. Yang tidak boleh itu tandanya pokoknya kalau kegiatan lembaga yang memiliki kegiatan usaha itu tidak boleh. Kalau PN kegiatan ya PKM PM ya, pengabdian masyarakat. Nah, beda dengan PKM PI, penerapan iptek justru ke yang profitable. Seperti itu ya. Oke, baik. Teh Hana ada tambahan atau gimana dari Bapak dan juga? Dan tambahan intinya PKMPM itu adalah lebih kepada pemberdayaan ya. Jadi dia non profit ya. Jadi ibu rumah tangga misalnya kelompok apa itu? Kelompok PKK misalnya itu bisa ya. Tapi kalau dia sudah wirausaha atau badan usaha apalagi itu tidak diperkenankan. Jadi lebih kepada kelompok masyarakat tertentu ya, yang kita di sana bisa masuk supaya meningkatkan produktivitas sosialnya ataupun keterampilannya atau apalah seperti itu ya. Sehingga dia tujuannya bukan untuk profit tapi untuk pemberdayaan masyarakat di sasaran mitra tersebut. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Bapak Hamdan. Ya, cukup jelas katanya Bapak. Oke, teman-teman semuanya ada yang mau bertanya lagi? Saya ada data Siska nih, mau ditampilkan nggak? Apa Pak? Gimana? Data usulan tahun berapa nih saya ada nih? Apa-apa ya, ini kan Siskanya udah lulus ya. Aduh, belum Bapak. Oh, belum ya? Belum. Nah ini kan waktu itu ini ya, usaha susu goreng crispy ya. Bukan Pak. Hah? Oh beda lagi nih? Beda-beda. Indri kalau saya Pak. Oh ini Handriani, ini Indriani.
Tapi nggak apa-apa, ini salah satu contoh dia tidak lolos ya. Kita lihat ininya apa. Dia proposalnya lengkap, rapi. Hanya satu saja dia yang kurang. Nah ini muncul nggak? Muncul nggak? Sudah Pak, muncul. Nah kira-kira apa nih? Dia proposal lengkap tuh. Ini sulupnya beda ya, sulupnya. Ini dari Tidak kalau ada saya jadi halamannya. kalau saya jadi reviewer ini dari udah ini judulnya aja udah ketahuan ini bukan Time New Roman kan, udah selesai itu. Nggak usah dibaca seterusnya Pak Usep ya. Jadi ini isiannya lengkap tapi fontnya tidak sesuai itu ya. Kemudian nomor halaman berikutnya gitu. Ini halaman sampul padahal nggak ada halaman sampul kan, seperti itu. Itulah contoh. Kemudian ini tidak rapi ya. Tiba-tiba judul bab ada di tengah-tengah begini. Nah, maka hindari ya mengedit kalau memang tidak apa namanya kurang mahir gitu ya. Ini sepertinya mengeditnya lewat HP gitu ya. Jadi hindari menggunakan HP supaya maksimal gitu. Ini contoh ya. Jadi dia dari sisi konten mungkin lengkap. Kemudian dari ini tanda tangan juga dia bikin asal-asalan gitu ya. Dia menggunakan HP juga nih tanda tangan. Ini udah otomatis sama Pak Usep di drop ini. Seperti itu. Oke ya, contoh itu buat teman-teman yang lain. Silakan, mungkin ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, oke. Ada ini Pak dari Sauda Nur Habibah. Mangga Teh Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pemaparan materi arahannya. Bapak, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sauda Nur Habibah dari Prodi PAI semester 4. Nah, Bapak kan dari ini lebih meminta arahan gitu ya. Nah, kan di prodi saya tuh belum mendengar gitu ya sebelumnya tuh apakah yang lolosnya siapa gitu. Jadi artinya belum memberikan arahan. Terus selain itu juga belum ada nih contoh apa sih proposal yang baik itu seperti apa gitu Pak. Jadi dan untuk anggota kan misalkan tadi telah dipaparkan gitu 3-5 orang. Nah untuk anggotanya sendiri tuh belum menemukan gitu Pak. Sekian, terima kasih. Enggak, Kang Usep. Iya, nanti detail lagi oleh Pak Hamdan Hidayat ya, karena proposal yang diterima seperti apa, lagi-lagi kayaknya banknya ada di Pak Hamdan Hidayat. Kalau untuk anggota, ingat anggota di situ ada aturannya, harus di PDDikter sudah ada. Kemudian kalau harus ada 2 angkatan ya, Pak Hamdan Hidayat 2 angkatan yang berbeda. Jadi patuhi itu anggotanya, jadi boleh siapapun tapi memenuhi kriteria itu. Kemudian kalau dari FI, saya kira dari FI itu pintar-pintar bikin artikel. Banyak yang jago bikin artikel. Kalau yang suka khutbah bikin artikel biasanya mungkin lebih gampang. Saya menyarankan kalau punya tugas-tugas yang membuat artikel dicoba dibuat dalam format usulan proposal sehingga nanti bisa direview oleh pembimbing dan reviewer, bisa lebih paham dan bikin sama. Ya baik, terima kasih nih ya atas pertanyaannya. Ini di dalam pedoman memang juga tidak begitu tegas, hanya di dalam beberapa sosialisasi khususnya di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa dari PAI atau FAI belum pernah ada? Karena ini PKM ini diselenggarakannya oleh Kemendikbud. Nah ini dilema di kita memang ya, karena kita ini swasta dan kalau dari sisi apa ya, payung lah ya,
kita ini di bawah Kemendikbud untuk pendidikan prodi-prodi yang umum dan prodi-prodi keagamaan di bawah Kemenag atau Diktis. Nah, ini ada restriksi yang dulu itu yang boleh mengajukan adalah yang memang di bawah koordinasi Kemendikbud begitu ya. Nah, meskipun di dalam panduannya tidak begitu tegas gitu. Hanya untuk tahun ini ya tergantung nanti BAK apakah bisa kita mengusulkan atau tidak. Silahkan saja nanti dicoba dikomunikasikan. Paling tidak dicoba dibuatkan akun kira-kira muncul lah. Kalau akunnya muncul udah usulkan saja gitu ya. Pertama perkara nanti di lolos atau tidak urusan nanti begitu ya. Itu mungkin tes SAODAH ya. Kemudian kalau kriteria yang lolos intinya itu sudah sangat detail di dalam panduan ya. Pokoknya ketentuan poin-poin itu baik dari sisi sistematika maupun kelengkapan dokumen tidak boleh ada yang terlewat satupun. Nah, itu secara administratif, Pak, kalau semuanya lengkap pasti lolos. Kemudian yang kedua, nanti di tahap kedua adalah konten. Nah, itu kalau udah konten, nah itu yang pusingnya adalah reviewer. Ya, kalau sudah cukup banyak itu akan terlihatnya bagus semua biasanya seperti itu. Nah, itu kemudian yang berikutnya kuota ya, kuota pendanaan karena meskipun ini tidak dibuka secara umum, tapi pasti di Belmawa itu punya kuota tahun ini total pendanaan senasional itu berapa miliar gitu. Nah, dari sekian miliar itu maka akan dibagi kira-kira supaya itu terserap semua, berapa tuh yang harus lolos. Seperti itu ya. Jadi selain dari kelengkapan administrasi, kontennya yang berikutnya adalah kuota. Kuota pendanaan ya, bukan kuota usulan. Kuota pendanaan, tadi dilihat kan di statistik di awal saya sampaikan, dari 70 ribuan itu yang diterima hanya 4 ribu atau 3 ribu. Nah, itu menyesuaikan dengan kekuatan anggaran yang tersedia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Menambahkan sedikit Pak Hamdan. Ya, mangga. Iya, saya baru sadar bahwa kalau FAI di bawah Kemenag, maka kalau kata panduan halaman 4 mungkin tidak bisa. Di panduan halaman 4 itu di bawah Kemendikbud Ristek Dikti. Itu tambahannya mungkin saya kurang paham posisi FAI. Betul Kang Usep. Oh ya, di bawah Kemdikbud Ristek ya. Jadi sekarang tegas disampaikan. Mungkin ya, untuk sementara halaman 4. Ya, betul. Ya, itu tes SAODAH jawabannya mungkin ya. Tapi jangan berkecil hati karena juga masih banyak kegiatan-kegiatan atau program-program lain yang bisa ini ya. Pak Usep betul ya. Nah, ini. Jadi ini dilema turun-temurun lah ya, yang sampai saat ini kita belum ketemu solusinya, karena ini berkaitan dengan kebijakan di pusat. Seperti itu mungkin untuk sementara ya. Baik, Bapak, terima kasih. Mangga, Tes Siska ada lagi? Ya Pak, boleh. Ini ada satu pertanyaan lagi. Dari Zahratul Azkia, dari Fakultas Ekonomi. Tadi dijelaskan bahwa setiap kelompok harus mempunyai salah satu media sosial untuk mempromosikan barangnya. Apakah tidak menjadi masalah ke masyarakat atau customer jika belum BPOM atau sertifikat yang lainnya, Pak? Saya jawab dulu mungkin ya, izin Pak Usep. Oke, mungkin ini kasus di kewirausahaan ya. Oke, secara apa namanya ya? Kalau secara aturan formal memang setiap produk yang dijual ke masyarakat itu atau disebarluaskan ke masyarakat itu memang harus ada
aturan-aturan tertentu yang dipenuhi ya, terutama untuk misalnya dari BPOM atau sertifikat halal dan sejenisnya. Tapi kalau melihat praktik ya secara umum di masyarakat selama ini tetap masih bisa diiklankan, tidak masalah ya, dijual tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika itu perusahaannya akan didaftarkan untuk mendaftarkan izin usaha dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu produknya baru akan harus dicek atau harus memenuhi kriteria tertentu. Atau ketika si produknya akan masuk ke pasar modern. Nah, kalau masuk ke pasar modern biasanya dia harus sudah lolos sertifikat tersebut dari BPOM atau dari halal misalnya. Kalau untuk sekedar masih usahanya merintis segala macam, saya pikir tidak ada masalah selama ini, selama konsumennya menerima, tidak komplain ya, tidak ada masalah gitu ya. Dan kita juga yakin bahwa produknya ini aman gitu, intinya itu. Jadi tidak akan dipermasalahkan seperti itu, setahu saya gitu. Hanya mungkin nanti kalau produknya ingin distandarisasi, ingin diakui atau dan seterusnya, nah baru itu nanti harus dicek di lembaga-lembaga terkait seperti itu. Mungkin jadi tidak ada masalah kalau untuk menampilkan di media sosial ya, untuk akun dan lain sebagainya. Mangga mungkin Pak Usep ada tambahan. Iya, tadi lupa lagi siapa ya dari ekonomi. Tadi mungkin justru ketika tadi tambahannya ketika di kewirausahaan seperti tadi yang jawabannya dari Pak Hamdan Hidayat. Tapi jika menemukan mitra seperti demikian atau kondisi kita seperti anggaplah mitra seperti demikian, itu ada PKMPI. PKMPI itu justru kalau bisa kita membantu masyarakat mengurus hal seperti demikian. Hak kekayaan seperti hak paten mungkin terlalu jauh ya. Misalkan izin produksinya dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa di PKM. Kalau kita sudah punya akun haki misalkan ya, bisa membantu untuk perolehan hakinya. Coba juga di kemitraan pengabdian pada masyarakat mungkin bisa membantu itu untuk mencari pengabdian masyarakat tidak boleh yang berwirausaha ya. Mungkin penerapan IPTEK jadi PKMPI. Di PKMPI di halaman berapa? Halaman 2, di halaman 2 itu meliputi aspek katanya sumber daya manusia, termasuk di situnya ada manajemen dan juga perlindungan hak cipta. Itu di PKMPI. Jadi bisa dijadikan jadi PKMPI. Itu mungkin tambahannya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Usep dan Bapak Hamdan. Gimana Teh Zahratul, apakah sudah jelas? Ya. Ini Bapak ada satu pertanyaan lagi dari Sambas Purnama. Izin bertanya, saya Sambas dari Fakultas Ekonomi, kan ada format RAB, itu ada sumber dana. Nah, dalam proposal itu nantinya diisi sumber dananya dari mana? Ya. Dari siapa tadi namanya? Sambas, Pak. Sambas ya. Baik, untuk anggaran tadi sudah dijelaskan, intinya sumber dana itu ada 3 ya. Yang pertama dari Belmawa, yang kedua dari perguruan tinggi atau dari kampus ya, yang ketiga dari sumber lain. Nah, silakan teman-teman, di sana sudah ada proporsinya. Untuk dari Belmawa itu 6 sampai 10 juta. Dari kampus itu maksimal 2 juta.
dari sumber lain itu maksimal 1 juta. Jadi itu sumber dana ya. Kalau ternyata saya sumbernya dari Belmawa saja, silahkan itu. Tapi idealnya nanti mungkin dari BAK bisa memberikan keterangan ya, apakah kampus bersedia di berapa juta kira-kira memberikan dana pendamping untuk para pengusul PKM ini. Seperti itu. Dengan catatan itu kan akan cair ketika memang lolos pendanaan. Apakah 1 juta, apakah 1,5 atau memang maksimal bisa sampai 2 juta. Nah, mungkin nanti Pak Rifai itu nanti bisa menjawab ya. Intinya itu 3 sumber ya, dari Belmawa, dari perguruan tinggi atau kampus, dan dari sumber. Mangga, mungkin Pak Usep mau menambahkan. Cukup jelas dari Pak Hamdan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Hamdan dan Bapak Usep. Mungkin sesi pertanyaan, sesi tanya jawab sudah selesai ya Bapak dan teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kita sebelum ke acara penutupan, diingatkan kembali kepada para mahasiswa untuk pedoman dan pengumpulan proposal. Linknya ada di kolom chat ya. Deadline-nya pada tanggal 22 Februari hingga 1 Maret. Semoga para mahasiswa dapat mengikuti PKM di tahun ini, karena selain mahasiswa mendapatkan konversi SKS juga akan didanai untuk program yang kalian pilih. Untuk itu juga jangan lupa untuk teknis penulisan dan ketentuan-ketentuan lain serta anggaran yang harus tepat digunakan seperti yang sudah tadi disampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Hamdan Hidayat dan Bapak Usep Kosasi yang telah memaparkan teknis untuk PKM tahun 2023 ini. Baiklah, selanjutnya untuk sesi foto terlebih dahulu kepada teman-teman yang ada di Zoom untuk on cam terlebih dahulu. Baik teman-teman, dimohon untuk on cam ya. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Udah, Sis. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati, sehingga telah sampailah kita semua di penghujung acara. Oleh karenanya, marilah kita akhiri acara bimbingan teknis program kreativitas mahasiswa tahun 2023 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan universitas dan seluruh narasumber, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.